ぬりーな。俺らはてめえらを殴り殺しに来たんだよ。行くぞトマ。Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Halo guys, selamat datang kembali di channel Rarity King, surganya para anime lovers. Dalam video ini, gue akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalian menonton video tersebut terlebih dahulu. Gue ingetin untuk kalian yang anti spoiler club, kalian boleh close video ini. Gue berharap kalian bisa memberikan dukungannya untuk channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu ketika channel ini update dan langsung menontonnya. Tanpa menunggu lama, kita lanjut saja ke videonya. Di pembahasan sebelumnya, Takemichi dikejutkan oleh Emma yang saat itu memeluk Maiki. Saat itu pikiran Takemichi benar-benar dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Ia merasa gugup. Bagaimana kalau Draken melihat hal ini? Tentunya ini bisa memicu pertengkaran antara mereka berdua. Di sela-sela kekhawatirannya, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita. Ini tercium seperti sebuah skandal, tuturnya. Takemichi begitu terkejut ketika ia melihat Hina sudah berada di sampingnya. Saat itu Hina ditemani Naoto. Saat itu Hina dikejutkan oleh perselingkuhan Maiki. Namun Hina tak bisa langsung mempercayainya karena ia tahu Emma adalah orang yang akan melakukan apapun demi Draken. Hina pun bertanya-tanya alasannya, dan saat itu Hina berniat memecahkan masalah ini. Naoto yang melihat perilakunya hanya tersenyum karena akhir-akhir ini Hina sedang menyukai serial detektif. Mereka saat ini sedang mengikuti Maiki dan Emma. Singkat cerita, saat ini mereka sampai di sebuah kafe. Mereka mengintip Maiki dan Emma yang sedang makan siang di sebuah kafe. Bagaikan tersambar petir, mereka dikejutkan oleh tingkah Emma yang saat itu sedang menyuapi Maiki. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta, tutur Emma. Takemichi pun mengiyakannya. Saat itu tatapan Takemichi malah tertuju ke dada Emma. Dan hal itu tentunya membuat dirinya menerima hantaman dari Hina. Tiba-tiba muncullah salah satu teman Takemichi. Ia adalah Yamagasi. Dan saat itulah terjadi pergosipan. Mereka pun membicarakan Emma dan Maiki. Saat itu Yamagasi memberikan sebuah informasi tentang Emma dan Maiki yang selalu terlihat keluar bersamaan dari dalam rumah Maiki. Hina yang mendengar hal itu langsung bisa memecahkan kasus ini. Sambil menunjuk ke arah Maiki dan Emma, ia berkata, "Tidak diragukan lagi, Emma adalah tukang selingkuh," ucapnya. Setelah itu, Hina meminta Takemichi mengikuti dirinya untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Saat itu Takemichi merasa kasihan pada Draken, dan hal yang tidak diinginkan pun muncul. Tiba-tiba Draken sudah berdiri di belakang Takemichi. Dari wajahnya kita bisa langsung tahu bahwa Draken benar-benar marah saat itu. "Apa? Kau merasa kasihan untuk siapa barusan?" Tanya Draken dengan kasar. Takemichi yang melihat Draken mulai pasrah dan hanya bisa terdiam. Ia benar-benar ketakutan. Di sisi lain, Hina langsung menggebrak meja di mana Maiki dan Emma berada. Ia kemudian berkata, "Kalian berdua adalah yang terburuk." Saat itu Emma yang melihat Draken juga nampak panik. Begitu juga Hina, apalagi Takemichi yang hampir jatuh pingsan. Draken yang tadinya terlihat serius tiba-tiba tak kuat menahan tawanya. Dan dia pun berkata, "Lagi ngajak adikmu jalan untuk kerayain ulang tahun dia ya Maiki." Mendengar itu, Takemichi, Hina, dan Yamagisi nampak terkejut. Draken yang mengetahui bahwa mereka belum memahami situasinya, akhirnya ia pun memberitahu kalau Emma adalah saudara tiri Maiki. Mengetahui hal itu, Hina dan Yamagisi, ia langsung memalingkan wajahnya dan berpura-pura sibuk.
Setelah itu nampak Draken memberikan boneka ulang tahun di kepala Emma dan berkata selamat ulang tahun. Dan setelah memberikannya, Draken pun langsung pergi meninggalkan mereka. Naoto, Takemichi juga Yamagishi memuji Draken karena menurut mereka Draken sangat keren. Sementara Emma sedang memeluk bonekanya, ia nampak sangat bahagia. Setelah itu akhirnya mereka pun pulang. Di perjalanan Hina berharap hubungannya dan Takemichi juga lancar. Saat itu Takemichi menjawabnya sambil memegang tangan Hina. Kemudian mereka pun berlari sambil berpegangan tangan dan mereka pun meninggalkan Yamagishi dan Naoto. Angkatan 2004. Ini adalah cerita masa lalu Chipuyu pada saat masuk SMP. Di hari ini Chipuyu sedang menjadi bahan pembicaraan karena baru masuk sekolah dan ia sudah dipanggil ke ruangan BK. Itu terjadi karena Chipuyu sudah menghajar anak dari kelas lain. Di sini Chipuyu terlihat sedang menginjak kepala seseorang. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan berbicara sopan dengan siapapun dan mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa di tempat ini. Saat itu Chipuyu mendapat banyak sekali pujian dari teman-temannya karena para senior juga dibuat tak berdaya olehnya. Salah satu temannya berkata, Chipuyu bisa saja menaklukkan seluruh Jepang. Namun Chipuyu berkata kalau ia tak tertarik akan hal itu. Ia juga berkata kalau senior-seniornya adalah orang yang lemah. Tiba-tiba ada salah satu anak yang memanggil nama Chipuyu untuk memberikan berita yang cukup besar. Ia pun berkata bahwa ada anak kelas 3 yang tidak diluluskan dan harus mengulang lagi. Chipuyu sedikit heran kenapa ada yang tidak diluluskan. Anak yang memberitahu Chipuyu tersebut berpikir kalau dia cukup kuat untuk melawan Chipuyu. Mendengar perkataan itu, Chipuyu terpancing. Ia langsung berdiri dan ia berniat menghajar anak kelas 3 tersebut. Sebelum anak itu berpikir kalau ia adalah yang terkuat di tempat ini. Chipuyu pun bergerak dan segera mencari keberadaan anak tersebut. Sesampainya di depan kelasnya, Chipuyu bertanya, "Yang mana namanya Baji Keisuke?" Tanya Chipuyu dengan wajah yang sangar. Salah satu anak menunjukkan keberadaan dari orang yang sedang dicari Chipuyu. Namun saat itu Chipuyu begitu terkejut karena anak bernama Baji Keisuke itu nampak seperti kutu buku. Ditambah lagi anak tersebut mengenakan kacamata dan rambutnya yang nampak begitu rapi. Chipuyu heran. Mengapa anak yang cupu yang biasanya identik dengan pintar tidak diluluskan? Saat itu Chipuyu memutuskan untuk menghampiri anak itu dan berniat memastikannya sendiri. Anak itu langsung bertanya pada Chipuyu yang sudah duduk di hadapannya. "Siapa?" tanyanya. Saat itu Chipuyu tahu kalau anak tersebut tak pandai menulis. Ia pun mengoreksi kesalahan anak tersebut. Chipuyu bertanya, kenapa anak yang bodoh sepertinya berpakaian seperti orang yang cukup pintar? Anak itu kemudian menjawab, "Aku gak mau kalau gak diluluskan lagi." Karena ia tak ingin membuat ibunya menangis. Chipuyu yang mendengar hal itu langsung mengajari anak itu. Anak itu nampak sangat senang. Sambil tersenyum ia berkata kalau Chipuyu adalah orang yang baik. Saat itu Chipuyu penasaran dengan apa yang sedang ditulis oleh seniornya. Ternyata ia sedang menulis sebuah surat. Saat itu Chipuyu bertanya, untuk siapa yang menulis surat itu? Namun anak tersebut malah berteriak dan menyuruh Chipuyu tutup mulut. Bahkan ia mengancam Chipuyu. Namun hal itu malah membuat Chipuyu tertawa. Ia pun kembali mengoreksi kesalahannya. Scene pun beralih. Saat ini Chipuyu dan teman-temannya sedang berjalan untuk pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Saat itu teman-teman Chipuyu masih membahas dan mentertawakan orang cupu tadi. Chipuyu berkata, "Aku hanya penasaran." Setelah itu mereka pun berpisah dan menuju ke arah rumah masing-masing. Dan saat itu Chipuyu berjalan sendirian ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Chipuyu dihentikan oleh sekelompok geng motor.
Saat itu ada orang yang berbicara bahwa mereka akan menghajar Cipuyu karena Cipuyu sudah menghajar salah satu anggota geng motor tersebut. Saat itu ketua geng menghampiri Cipuyu dan berteriak di depan wajah Cipuyu, dan dia akan mengajari Cipuyu cara sopan santun yang benar. Namun saat itu Cipuyu langsung menyundul wajah pria di hadapannya. Setelah Cipuyu meminta maaf dengan alasan ia bermaksud menunduk, namun pria itu menghalanginya. Setelah itu Cipuyu pun membuka seragamnya. Saat itu Cipuyu berkata, "Mencegat dengan membawa 20 orang dan kau menyebut dirimu geng motor? Dasar lemah," ucap Cipuyu. Ucapan Cipuyu tersebut memancing kemarahan geng motor tersebut. Mereka pun segera menghajar Cipuyu. Di sini Cipuyu nampak kewalahan. Bagaimana tidak, ia harus melawan 20 orang sendirian. Dan ketua geng tersebut datang menghampiri Cipuyu sambil membawa tongkat. Saat itu ia berniat untuk memukul Cipuyu. Namun secara tiba-tiba Baji sudah berada di samping pria itu. "Keroyokan melawan satu orang dan kau masih menggunakan senjata? Sialan, cupu sekali kalian," ucap Baji. Mendengar ejekan tersebut, orang itu begitu kesal. Saat itu Cipuyu sedikit kaget melihatnya. Pria itu memegang kerah Baji, namun ia tak merasa takut. Bahkan ia sempat berterima kasih pada Cipuyu karena ia sudah membantunya menulis surat dan suratnya sudah dikirim. Ia pun berkata, "Sebagai ucapan terima kasih, bisakah kau membiarkanku bergabung?" Saat itu Cipuyu begitu khawatir dan berkata, "Dasar bodoh, ini bukanlah tempatmu." Dan boom, Baji dengan sekali pukulan membuat ketua geng motor tersebut terpental. Cipuyu terkejut melihat itu, dan Baji pun membuka kacamata juga ikat rambutnya. "Aku adalah kapten divisi 1 geng Tokyo Manji," ucap Baji. Tak membutuhkan waktu lama, Baji sudah membuat 20 orang tersebut bertekuk lutut. Ia berhasil mengalahkannya sendirian. Cipuyu kembali dikejutkan. Saat itu Baji berkata, "Di geng kami, kalau salah satu teman kami terluka, kami akan menginjak-injak siapapun yang melakukan itu. Dia adalah temanku. Kalau kalian macam-macam lagi, kami akan menyapu bersih geng kalian," ucap Baji. Mendengar itu mereka tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Baji menghampiri Cipuyu dan bertanya, "Apakah kau suka Pyong Yakisoba?" Baji pun mengajak Cipuyu untuk mampir ke rumahnya. Setelah hampir sampai, Baji menunjukkan apartemennya. Ia berkata bahwa ia tinggal di lantai 4 apartemen tersebut. Cipuyu begitu kaget karena ia juga tinggal di lantai 2 apartemen yang sama dengan Baji. Setelah kejadian itu, Baji menjadi orang pertama yang Cipuyu segani. Selain itu, Cipuyu juga menganggap Baji orang yang keren dan orang pertama yang ingin Cipuyu ikuti. Awal pertemanan Baji dan Cipuyu pun menjadi akhir pembahasan dalam video kali ini. Gue akan melanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Gue ucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton dan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Gue minta maaf jika dalam penyampaian juga pengeditan video masih kurang baik. Dan untuk kedepannya gue akan memperbaikinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.